Halo, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknologi pada otomatisasi perkantoran. Seperti yang kita ketahui, teknologi saat ini cukup pesat perkembangannya, sehingga hampir semua perkantoran pasti menggunakan teknologi tersebut ataupun aplikasi di dalamnya. Pertama, kita akan membahas tentang manajemen perkantoran itu sendiri. Dimulai dari pengertian kantornya, di mana kantor itu sendiri merupakan kedamaian dan kebaikan atau pelayanan kepada sesama manusia, di mana di dalamnya merupakan sebuah ruangan atau bangunan tempat runtunan kegiatan tata usaha secara terlaksana, dimulai untuk memulai, membenahi, mengembangkan, dan mengawasi kegiatan usaha itu sendiri. Di dalam manajemen perkantoran itu sendiri, ada fungsi manajemennya, di mana dari mulai perencanaan, merencanakan manajemennya atau usahanya itu sendiri, pengorganisasian yang di dalamnya terlibat siapa saja, pengkoordinasian, di mana di dalamnya ada koordinasi antara atasan dan juga bawahan, dan yang selanjutnya yang terpenting adalah pengawasan ketika usaha tersebut sudah berjalan. Lanjut, di sini dimulai dari perumusan organisasi, di mana organisasi itu sendiri merupakan wadah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Alasan pendirian organisasi kantor itu sendiri biasanya di sini ada menggandung delegasi daripada tugas-tugasnya. Organisasi itu sangat mempengaruhi untuk berkoordinasi satu sama lain, di mana organisasi itu sendiri juga menentukan tanggung jawab dari jabatan perorangan. Organisasi juga mempengaruhi motivasi dan semangat kerja pegawai. Biasanya akan lebih semangat karena masing-masing mempunyai tujuan yang sama. Selanjutnya, otomatisasi perkantoran dan aplikasi otomatisasi kantor. Di sini, otomatisasi kantor adalah penggunaan mesin dengan menjalankan tugas fisik yang biasa dilakukan oleh manusia. Ini otomatisasi perkantoran. Sedangkan di sini ada office automation atau kita singkat sebagai OA, adalah semua sistem elektronik formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi dan informasi kepada dan dari orang yang berada di dalam maupun di luar perusahaan. Ada beberapa tahapan-tahapan penerapan office automation. Di sini yang pertama ada tahapan tradisional, di mana tahapan tradisional ini merupakan penggunaan teknologi utamanya itu untuk mengurangi biaya, tapi meningkatkan produktivitas, di mana biasanya untuk penerapan tradisional itu terfokus pada penggunaan word processing, fax, telepon, dan lain-lain. Ini masih termasuk tradisional. Lanjut, tahapan selanjutnya itu ada tahapan transisional. Di tahapan transisi ini biasanya ditandai dengan mulai digunakannya proses data secara elektronik serta dibangunnya aplikasi untuk keperluan pengarsipan, baik penyimpanan dan komunikasi yang berbasis komputer. Contoh ketika membuat database baik Oracle, General Ledger, IS atau System Approval Electronic. Biasanya untuk transisional ini, selain membuat database, si perusahaan tersebut juga sudah menggunakan website ya, di mana di dalamnya terdapat database secara elektronik. Tahapan selanjutnya itu adalah konvergensi telekomunikasi dan informasi atau ICT, yang di dalamnya sudah ada teleconference. Selanjutnya, tujuan dari otomatisasi kantor itu sendiri, yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas. Bila diterapkan sebagai alat pemecah masalah, otomatisasi kantor dapat memberikan kemampuan antar manajer
untuk saling melakukan komunikasi dengan lebih baik selagi mereka memecahkan masalah. Selanjutnya, diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dan menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Selanjutnya, selain itu, tujuannya adalah sebagai pelengkap atau bukan pengganti. OA ini tidak akan menggantikan semua komunikasi interpersonal atau tradisional, termasuk dalam percakapan tatap muka, percakapan telepon, pesan tertulis pada memo, dan sejenisnya. Jadi, perlu diingat, otomasi perkantoran ini atau office automation ini bukan sebagai pengganti, melainkan sebagai pelengkap saja. Di mana tujuannya juga untuk menggabungkan dan menerapkan teknologi antara lain seperti telepon, komputer, jaringan internet, satelit, dan lain-lain, dan memperbarui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Dengan adanya OA memungkinkan para pekerja kantor ini lebih cepat, lebih banyak dokumen secara lebih cepat dan juga lebih baik. Jadi lebih terorganisir, tidak adanya kerangkapan data, dan juga kita bisa membackup data lebih baik lagi. Selanjutnya, dari mulai pengguna otomatisasi kantor itu sendiri. Biasanya OA digunakan oleh semua orang yang bekerja di dalam kantor. Pada dasarnya ada 4 kategori di sini seperti manajer, profesional, sekretaris, dan juga clerical employee. Istilah knowledge worker diterapkan pada manajer dan profesional, yaitu orang yang akan memberikan sumbangan pengetahuannya terhadap aktivitas perusahaan. Selanjutnya di sini ada beberapa jenis aplikasi otomatisasi perkantoran. Di sini ada 11 jenis aplikasi yang biasanya digunakan, walaupun ini belum secara detail aplikasi apa aja yang digunakan. Contohnya itu ada word processing. Di sini sekarang untuk memproses kata-kata ada lebih dari 1 aplikasi, dan ada juga electronic mail. Electronic mail juga sekarang sudah banyak yang digunakan. Selanjutnya ada voicemail, electronic calendar, audio conference dan video conference, computer conference, facsimile, video text, image storage, dan juga desktop publishing. Jadi ada 11 yang biasanya digunakan untuk otomatisasi perkantoran. Cakupan aplikasi OA itu sendiri yaitu biasanya dalam bentuk pencatatan, pembuatan, dan pengelolaan naskah. Ini dalam bentuk memproses kata-kata. Selanjutnya penyajian. Lanjut di sini ada pengelompokan atau mensortir. Ini untuk memudahkan agar tidak adanya redundansi data, kalkulasi data, spreadsheet. Itu untuk mengkalkulasikan dalam bentuk nominal, pengelolaan database, melakukan perjanjian, pertemuan, penjadwalan, presentasi, dan korespondensi dokumen. OA berarti pengalihan fungsi manual, peralatan kantor yang banyak digunakan tenaga manusia kepada fungsi-fungsi otomatis dengan menggunakan peralatan mekanis, khususnya komputer. Tapi perlu diingat dari tadi, pengalihan fungsi ini tidak secara serta-merta mengalihkan fungsi manusianya itu sendiri. Jadi ini tidak sepenuhnya untuk menggantikan, melainkan hanya untuk melengkapi. Di sini masih terkait cakupan aplikasi OA. Otomatisasi perkantoran sering juga diistilahkan sebagai e-office, di mana aplikasi perkantoran yang mengganti proses administrasi berbasis manual ke proses berbasis elektronis dengan memanfaatkan fasilitas jaringan lokal ataupun LAN. Istilah tersebut digunakan dalam keputusan menteri. Nah, di sini ada keputusan menteri untuk menggunakan lingkup intranet di dalam instansi.
OA tidak bisa dipisahkan dari teknologi perkantoran sebab otomatisasi merupakan bentuk pengembangan teknologi. Di dalam hal ini, pergeseran dari teknologi manual kepada teknologi otomatis. Fasilitas dalam aplikasi otomatisasi perkantoran biasanya mampu untuk mereview teknologi yang lazim diterapkan. Umumnya mencakup untuk penggunaan peralatan yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa sudut pandang. Dilihat dari tenaga penggeraknya, ini ada mesin manual dan juga mesin listrik. Dari mesin manual biasanya digerakkan oleh tenaga manusia, sedangkan elektrik itu digerakkan dengan tenaga listrik atau baterai. Sedangkan dilihat dari cara kerja dan komponen mesinnya, itu ada mesin mekanik dan juga mesin elektronik. Di mana mesin mekanik itu yang rangkaian komponennya tampak bergerak dalam operasinya, sedangkan elektronik biasanya itu dalam bentuk rangkaian komponen elektronik berupa kabel-kabel. Dilihat dari fungsi dan berbagai pekerjaan kantor, mesin-mesin untuk mencatat bahan keterangannya di antaranya seperti mesin tulis, mesin dikte, mesin penomoran, dan asahan pensil. Ini dulu, kalau sekarang sudah memanfaatkan teknologi, cukup dengan satu komputer saja. Dilihat dari fungsinya, di dalam berbagai pekerjaan kantor, mesin-mesin untuk menghimpun bahan keterangan, seperti membuka surat, mesin penjilid, hack machine, terus ada pemotong kertas dan juga pencatat uang kas. Dilihat dari fungsi di dalam berbagai pekerjaan kantor juga, di sini ada mesin-mesin untuk mengelola bahan keterangan seperti mesin jumlah, mesin hitung dan juga komputer. Selanjutnya dilihat dari fungsi berbagai pekerjaan kantor. Di sini mesin untuk memperbanyak bahan keterangan biasanya ada mesin stensil spiritus, mesin fotokopi, perekam sheet, mesin offset, dan berbagai mesin cetak lainnya. Selanjutnya di sini mesin untuk mengirimkan bahan keterangan seperti ada telepon atau interphone, ada teleprinter dan juga fax. Dilihat dari mesin-mesin untuk menyimpan bahan keterangan, itu biasanya ada mikrofilm, penghancur kertas dan juga pelubang kertas ataupun kartu. Oke, sekian penyampaian untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menyimak videonya dengan baik. Ditunggu untuk video selanjutnya. Jangan lupa untuk like videonya dan subscribe channelnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.